Kita akan belajar firman Tuhan dengan membuka Alkitab kita dalam Ester pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Dengan perikop firman Tuhan, Ester diangkat menjadi ratu. Ayat yang pertama saya bacakan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah, dan yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Mordekai itu pengasuh Hasada, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan.
maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ayat 18 kita bersama-sama. Kemudian diadakanlah oleh baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Esther, dan baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita membacakan satu firman Tuhan yang luar biasa yang di sini bercerita tentang Ratu Esther. Kalau kita membacakan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Esther adalah seorang gadis yang sangat cantik, yang sangat cantik perawakannya. Dan di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa dalam perikop kita dikatakan Esther diangkat menjadi ratu. Bapak Ibu dan Saudara, Esther ini adalah seorang anak yatim piatu dan diangkat menjadi anak oleh Mordekai. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, di sini saya mau mengatakan bahwa siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun status kita, tetapi kalau Tuhan menghendaki, maka kita akan pasti diberkati, kita akan pasti diangkat oleh Tuhan tepat waktu. Amin. Haleluya. Yang menjadi intinya bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Baik, jadi tema kita pada hari ini adalah memancarkan kecantikan batiniah. Sekali lagi tema kita memancarkan kecantikan batiniah. Istilah batin merupakan kata lain bagi aspek rohani seseorang. Sekali lagi, istilah batin merupakan kata lain bagi aspek rohani seseorang. Jadi batin dengan lahiriah itu berbeda. Haleluya. Dia cantik, ganteng, tampan secara lahiriah, tapi belum tentu dia cantik dan tampan secara batiniah atau secara rohani. Amin. Tapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada begitu banyak uang yang dihabiskan untuk persiapan kontestan lomba kecantikan Miss Indonesia atau lomba-lomba yang lainnya. Ada fashion, ada yang lain-lain, dan tentunya setiap peserta berusaha menyempurnakan rambutnya, tubuhnya, pakaiannya, dan senyumannya, intelektualnya, dan sebagainya, dengan harapan agar bisa menjuarai atau memenangkan lomba kecantikan. Salah satunya adalah lomba kecantikan di Miss Indonesia. Mungkin semua kita pernah menonton, ya, di Miss Indonesia semua kita pernah menonton. Dan disitulah mereka yang terpilih, ya, ada perwakilan-perwakilan dari setiap provinsi. Itu adalah orang-orang yang terbaik, yang cantik, pintar, sehat secara jasmani dan rohani. Kalau di Miss Indonesia itu mereka juga pakai satu persyaratan, yaitu ukuran tinggi badan. Kita lihat bahwa tidak ada yang pendek-pendek. Amin. Artinya bahwa di situ Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak persyaratan untuk masuk dalam peserta Miss Indonesia atau di dalam lomba-lomba yang lain, lomba kecantikan dan sebagainya. Itu akan ada, ya, mereka yang mengadakan itu, panitia yang mengadakan itu, mereka memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap peserta untuk dapat dinyatakan lolos sebagai peserta. Dan kemudian ada begitu banyak, ya, kalau satu orang mewakili satu provinsi, maka ada sekian, ya, banyak, ada 30 lebih peserta yang bisa masuk untuk mewakili setiap provinsi. Dan pada akhirnya hanya satu orang yang dinyatakan sebagai juara satu, juara Miss Indonesia atau yang lainnya. Amin.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat dan membacakan firman Tuhan tadi, maka ada beberapa orang anak gadis yang dikatakan bahwa mereka ya raja mendapat usulan untuk mencari gadis-gadis yang cantik, gadis-gadis yang cantik parasnya, cantik perawakannya di setiap daerah-daerah untuk dikumpulkan di istana raja, dan disitulah raja akan mengangkat seorang untuk menjadi ratu. Kita mengatakan sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang putuskan atasnya. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan berkata peristiwa-peristiwa ini, sesudah peristiwa ini, maka kita pasti berpikir apa peristiwa yang terjadi sebelum itu. Nah, itulah yang kita bisa lihat di dalam pasal yang pertama. Di situ menceritakan bahwa sebelum Ester sebagai ratu, ada juga ratu yang lain, yaitu Ratu Wasti. Tetapi ya, ketika saya membaca kemerelukan, di situ saya temukan bahwa ketika raja memberikan satu titah untuk mengumpulkan semua para pejabat, ya, semua mereka dipanggil, tetapi ada satu yang tidak mau mengindahkan titah raja. Ya, dia tidak memenuhi panggilan raja, tidak memenuhi undangan raja untuk hadir di istana, yaitu Ratu Wasti. Dia tidak mau datang, maka disitulah dia dibuang. Makanya kalau kita membaca dalam pasal yang pertama diberikan perikop, Ratu Wasti dibuang. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah dia sudah dipecat, dia sudah dibuang, maka raja mengingat apa yang sudah dilakukannya, apa yang dikatakan setelah kepanasan muka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskannya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Higai. Sida-sida raja, penjaga perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan maksud supaya apa? Supaya disitulah mereka akan temukan, raja akan temukan salah satu orang yang terbaik untuk menjadi ratu. Dan kalau kita membaca, maka kita temukan Ratu Ester ini menjadi gadis yang terpilih untuk menjadi ratu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Ester kita akan membaca mengenai lomba kecantikan yang diselenggarakan oleh Raja Ahasuerus. Para kontestan dari kompetisi ini melewati persiapan yang ekstensif juga. Namun pemenang dari lomba ini tidak hanya mengenakan mahkota selama 1 tahun. Ia akan menjadi ratu dari sebuah negara yang berkuasa. Jadi siapapun yang akan terpilih dari semua gadis-gadis yang cantik-cantik itu, dia bukan hanya mendapatkan hadiah untuk sementara, tapi dia akan menjadi ratu untuk satu negara. Ini hal yang luar biasa. Amin. Kalau di sini di Indonesia, kalau ada lomba di Indonesia, maka ada satu yang terpilih, dan itu akan segera dilupakan. Mungkin dia hanya viral 1 tahun atau hanya beberapa bulan, dan seterusnya. Itu adalah persaingan di dunia. Tetapi kalau kita di hadapan Tuhan, yang Tuhan utamakan, Bapak Ibu Saudara, adalah kecantikan atau perawakan atau ketampanan secara batiniah, secara rohani, kehidupan rohani kita, itu yang menjadi terutama. Makanya ketika Daud dipilih menjadi seorang prajurit, seorang pahlawan, panglima, Tuhan tidak melihat perawakannya. Amin. Tuhan tidak melihat tinggi badannya, Tuhan tidak melihat umurnya, tapi melihat kehidupan rohaninya, melihat imannya, melihat ketaatannya kepada Tuhan, melihat hubungannya dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Haleluya. Karena itu Tuhan mau supaya kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki kecantikan batiniah, kita memiliki
kehidupan rohani yang baik di hadapan Tuhan, supaya Tuhan dapat mendengarkan kita, Tuhan dapat memilih kita. Haleluya. Alkitab memberikan rahasia dari kecantikan batinia kita sebagai berikut. Yang pertama, kecantikan batinia adalah sesuatu yang tidak dapat binasa. Sekali lagi, kecantikan batinia adalah sesuatu yang tidak dapat binasa. Kita membaca 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. 1 Petrus 3 ayat yang keempat berkata, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Sekali lagi, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, perhiasan kita, ya Tuhan tidak melarang kita untuk merawat tubuh kita. Amin. Terutama ibu-ibu, kebanyakan itu harus berusaha untuk tampil dengan cantik. Amin. Tidak mungkin datang di gereja dengan rambut yang tidak disisir. Amin. Harus mandi, harus bersih, harus rapi. Amin. Kalau bisa pakai baju baru, apalagi Natal dengan tahun baru, apalagi di pesta nikah. Kalau pesta nikah mulai keluar, mulai rame-rame untuk kalau bisa pakai pakaian yang seragam sama. Semua itu, dan itu tidak salah. Amin. Itu tidak salah. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, secara rohani Tuhan mau supaya kita sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga. Itu yang paling berharga. Amin. Ada orangnya, saya melihat ada artis-artis itu, mereka masuk di dalam mendaftarkan diri di dalam asuransi. Ya, jadi ada yang asuransi khusus untuk jari-jari, ada yang asuransi khusus untuk hidung. Jadi kalau hidungnya lecet, maka dia pergi ke pihak asuransi untuk mengklaim. Mereka mendapatkan uang jaminan di situ, perawatan di situ. Ada, ya. Ada yang ada asuransi jiwa. Ada juga kalau ada asuransi untuk bangunan, misalkan rumah atau perusahaan, dimasukkan di asuransi. Jadi kalau misalkan asuransi rumah terbakar atau perusahaan terbakar atau mobil misalnya celaka atau kena banjir, itu mereka mengklaim di sana dan mereka diberikan uang. Ada juga seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, jari-jarinya didaftarkan khusus untuk jari-jari. Dan kalau misalnya jari salah satu jarinya patah atau putus, mereka bisa mengklaim misalnya. Ada yang khusus untuk hidungnya, ada bermacam-macam. Mereka masuk dalam asuransi. Untuk apa? Mendapatkan jaminan. Amin. Untuk mendapatkan jaminan, Bapak Ibu. Jadi mereka berusaha, ya, habiskan uang ratusan juta. Ada juga orang-orang yang menghabiskan uangnya. Mereka orang kaya, beli tas yang mahal sampai ratusan juta. Dari sepatu sampai ratusan juta. Ada orang-orang artis-artis yang ketika diwawancara, pakaian yang dipakai di barang itu seharga berapa? Bisa sampai setengah miliar, bisa sampai 1 miliar. Mereka bilang, sepatunya itu beli dari mana? Semua yang dipakai itu mahal-mahal. Demi apa? Kecantikan. Demi apa? Supaya mereka percaya diri untuk tampil dalam hanya beberapa menit, mungkin di televisi atau tampil dalam perlombaan, satu pertandingan. Mereka menghabiskan uang begitu banyak, ya. Kalau kita lihat juga sekarang, ketika ada pesta nikah, tempat-tempat tempat salon-salon di bawah itu penuh.
Jadi ada ibu-ibu yang mau pesta sebentar malam, dia sudah sibuk dari pagi, hanya siap untuk kecantikan. Nanti sebentar malam dia tampil di sana dengan terbaik. Itu tidak salah. Amin. Tapi di sini firman Tuhan berkata bahwa yang lebih berharga daripada itu adalah penampilan kita secara rohani, secara batiniah. Amin. Yang sangat berharga di mata Allah. Firman Tuhan berkata demikian. Manusia batiniah terdiri dari roh dan jiwa. Amin. Sekali lagi, manusia batiniah terdiri dari roh dan jiwa yang bersifat kekal. Kita perlu ingat bahwa suatu saat nanti kita akan menjadi tua, lemah, dan akhirnya kita akan mati. Semua kita pasti tua. Amin. Atau tidak ada yang tidak mau tua? Ya, setahu saya hanya Karisa saja yang tidak mau tua. Karisa bilang beta sudah mau menjadi tua. Nanti kalau beta tua nanti beta mati. Tapi tidak ada satupun yang sanggup menahan umur kita. Amin. Semua kita pasti akan menuju kepada masa tua kita. Kita akan menjadi lemah. Kita pasti akan mati. Itulah yang akan terjadi dengan manusia jasmani kita. Haleluya. Jadi manusia jasmani kita tidak bisa menahan. Pasti setiap detik itu kan umur kita bertambah. Setiap detik, setiap saat, setiap menit, tanpa kita sadar. Haleluya. Tanpa kita sadar. Tiba-tiba kita sudah sadar dari 30 tahun. Ternyata sekarang kita sudah 40 tahun. Nanti bulan September kita sudah 40 tahun. Tanpa kita sadar. Tanpa sadar bepung anak mau SMA. Tanpa kita sadar, sebentar lagi kita sudah tamat SMA. Sebentar lagi kita sudah habis kuliah. Tanpa kita sadari. Ternyata sebentar lagi beta sudah sampai 50 tahun, 60 tahun masih terusnya. Tanpa kita sadari. Karena memang kita tidak bisa menghalangi itu. Amin. Ada orang-orang bilang begini. Yang ketika kami berkumpul, ada satu bapak bilang begini. Ternyata sekarang beta sudah kuat lagi. Dulu kalau beta minum sopi, beta minum banyak baru beta mabuk. Sekarang beta baru minum sedikit, beta sudah mampu. Berarti tanpa sadar kita sudah semakin lemah. Dulu beta masih bisa jalan jauh beberapa kilo. Sekarang beta sudah bisa jalan kaki lagi. Dulu beta masih bisa kerja tanpa istirahat. Sekarang beta hanya kerja sedikit sudah capek. Berarti beta sudah mulai lemah. Semua kita. Amin. Semua kita demikian. Kalau memang secara alami kita pasti menuju kepada tua, kita akan lemah. Kita semakin menurun. Daya tahan tubuh kita semakin menurun dan kita akan menuju kepada kematian. Sedangkan manusia batinnya kita tetap kekal dan akan bertemu dengan sang pemilik hidup, yaitu Tuhan di kekekalan nanti. Amin. Jadi manusia batinnya kita harus pertahankan, kita harus perjuangkan supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun, tapi saudara, secara lahirnya kita mulai lemah. Tapi secara rohani kita tetap kuat. Karena itulah yang sampai kepada kekekalan. Karena itu pertahankan itu. Amin. Dan itu firman Tuhan tadi berkata bahwa itu yang paling berharga, yaitu manusia batinnya kita. Kehidupan batinnya kita itulah yang paling berharga. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua yaitu Roh Kudus berdiam di dalam batin kita. Sekali lagi. Roh Kudus berdiam di dalam batin kita. Yeskiel 36 ayat 27 satu orang bacakan untuk kita. Yeskiel 36 ayat 27. Yeskiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Amin. Jadi kalau ada roh Tuhan ada dalam batin kita, maka Tuhan firman Tuhan berkata, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang
pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Makanya firman Tuhan mencatat, ya, Daud berkata, Tuhan, ya Allahku, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena ketika roh Tuhan sudah tidak ada pada kita, maka itu yang membahayakan kita. Kehidupan batinnya kita akan merosot, akan hancur, akan kalah. Tapi kalau ada roh Tuhan dalam batin kita punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan firman Tuhan berkata, aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, makanya kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus memiliki Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu yang menolong kita. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus melakukan dosa tidak merasa bersalah, merasa bangga ketika melakukan dosa. Itu tanda orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Tapi kalau orang yang memiliki Roh Kudus, ketika dia melakukan dosa, dia jatuh dalam dosa, dia segera menyadari itu, dia sadar dan dia mau berbalik. Dia menyadari itu dan dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan dan dia berbalik kepada Tuhan. Amin. Itulah tanda orang-orang yang memiliki Roh Kudus. Makanya firman Tuhan berkata, Rohku akan berikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Itulah kalau roh Tuhan ada pada kita. Artinya kalau kita, ya, dalam batin kita ada Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu Saudara, batin adalah sesuatu yang terdapat dalam hati dan sesuatu yang menyangkut jiwa dan atau perasaan hati. Hati manusia adalah pusat kehidupan yang mempengaruhi seluruh tindakan hidupnya dan menyatakan kepribadian seseorang yang terwujud dalam pikiran, kehendak, dan perasaannya. Haleluya. Makanya harus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam hati kita ini harus ada Roh Kudus. Dalam batin kita harus ada Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan dibaca, kita tidak akan mengerti. Karena yang membuat kita mengerti adalah Roh Kudus. Amin. Ketika kita melakukan dosa, kita mengucapkan satu kata, kita sadar, oh saya sudah berdosa, oh saya sudah bersalah. Tapi orang tidak melakukan Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus, dia berulang-ulang kali melakukan dosa yang sama pun, dia tidak pernah menyadari. Dia tidak pernah menyesali itu. Haleluya. Tanpa ditegur pun kita bisa sadar, oh ternyata beta omong tadi itu salah. Oh yang ternyata yang beta lakukan, yang beta buat itu salah. Oh ternyata beta punya tindakan ini salah. Tanpa diingatkan oleh orang lain. Memang ada juga seringkali kita baru sadar ketika ditegur oleh orang lain. Seringkali kita baru sadar ketika diingatkan oleh orang lain. Amin. Tetapi banyak juga yang ketika dia baru saja membicarakan sesuatu, dia langsung sadar, oh ternyata kita salah. Amin. Dan timbul penyesalan dalam hidupnya, dan dia mau berubah. Hati dan roh dalam batin menyatakan keseluruhan bagian terdalam dan kehidupan manusia, juga yang menggerakkan pusat kehidupan manusia dan mendorongnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan buruk. Haleluya. Hanya kita berdoa supaya kita memiliki Roh Kudus, ada Roh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tahu. Karena yang dari dalam hati itu akan terpancar. Amin. Orang yang tiap hari hanya buat masalah, persoalan, berarti dalam hatinya itu penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah, penuh dengan kejahatan. Makanya setiap hari dia hanya berkata-kata tentang kata-kata kotor, kata-kata jahat, najis, dan seterusnya. Yang ada dalam hidupnya setiap hari dia membuat jahat, pikirannya itu hanya pikiran negatif, selalu tersinggung dan seterusnya. Karena memang dalam hatinya seperti itu. Roh Kudus akan berdiam di batin atau hati kita untuk mengajar kita, membimbing dan menguduskan kita sehingga melalui Roh Kudus kita dapat hidup taat menuruti segala yang difirmankannya. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu penting, Roh Kudus itu penting. Hanya kita berdoa supaya Roh Kudus bimbing kita. Karena tanpa Roh Kudus ketika kita membaca firman Tuhan kita tidak mengerti. Tanpa Roh Kudus ketika orang sudah menegur kita tidak akan memahami itu. Amin. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, jadi kalau kita salah berbicara, kita hanya lihat dari
reaksi orang kita langsung tahu, oh ternyata kita salah. Amin. Ternyata kita salah. Karena hati kita itu sumber kehidupan. Dari hati kita terpancar kehidupan. Amin. Yang ketiga, batin kita diperbaharui tiap-tiap hari. Sekali lagi, batin kita diperbaharui tiap-tiap hari. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Sekali lagi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita tahu bahwa di tempat ini batinnya kita, hidup rohani kita semakin hari semakin diperbaharui. Amin. Tiap-tiap hari kita ada di sini untuk diperbaharui. Tiap-tiap hari kita membaca firman Tuhan, tiap-tiap hari kita memuji Tuhan, tiap-tiap hari kita beribadah dengan satu tujuan supaya manusia batinnya kita diperbaharui. Amin. Sekalipun Alkitab berkata bahwa manusia lahirnya kita semakin merosot. Tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap hari kita akan menuju kepada masa tua kita. Kita semakin lemah, daya ingat semakin menurun, tenaga kita semakin berkurang, kesehatan kita semakin menurun. Tapi di sini dia berkata, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari hari ke hari. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa tiap-tiap hari kita ada di gereja, kita ada dalam pelayanan. Karena tujuannya supaya kita diperbaharui setiap hari. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, kita hanya datang ibadah hari Minggu. Minggu depan lagi baru kita beribadah. Tidak pernah ada berdoa bersama, tidak ada pelayanan, tidak ada ibadah. Seperti apa? Sedangkan orang yang beribadah setiap hari saja belum tentu dia lebih baik. Belum tentu dia berubah. Apalagi kita yang tidak beribadah setiap hari, setiap minggu. Ya. Satu minggu kita hanya ibadah 1 kali, bahkan tidak sama sekali. Itu Tuhan mau supaya kita diperbaharui setiap hari. Amin. Melalui firman Tuhan, melalui doa kita. Berapa lama waktu yang kita luangkan untuk mempersiapkan manusia batinnya kita setiap hari? Ingat, tidak ada busana atau model rambut yang dapat menutup sikap mengkritik, marah, tersinggung, kepahitan, kesombongan, egois. Demikian pula kecantikan batin akan terpancar keluar, tidak peduli busana apapun yang kita kenakan. Amin. Artinya, kalau kita biar mungkin kita rambut keriting, lalu kita meluruskan, kita ion atau apa, kita pakai make up yang mahal-mahal, tapi tidak bisa menutupi kesombongan kita. Itu tidak bisa menutupi sifat kita yang suka mengkritik, yang egois, yang sombong, angkuh. Itu tidak bisa menutupi. Haleluya. Karena itu akan terpancar dari hati kita. Tidak bisa menutupi. Mau bedak tangan pun orang tahu dia. Jadi orang menilai dia itu baik bukan karena gaya rambutnya, bukan karena pakaiannya mahal. Orang menilai dia baik bukan karena dia cantik, dia tinggi, dia pendek, dia gemuk, bukan seperti itu. Amin. Tapi orang akan menilai, bahkan Tuhan melihat seperti apa kehidupan rohani kita, sikap hati kita itu seperti apa. Demikian pula kecantikan batinnya akan terpancar keluar, tidak peduli busana apapun yang kita kenakan. Amin.
Jadi biar dia belum sisir rambut, tapi orang tahu dia itu baik, oh dia itu sabar, oh dia itu rendah hati, oh dia itu takut Tuhan. Amin. Bukan dia tidak punya baju baru, dia tidak punya uang untuk beli pakaian yang mahal, tapi orang bisa lihat tahu oh dia itu anak Tuhan, oh dia itu hamba Tuhan. Amin. Ada orang yang cantik sekali, tapi ternyata dia ketahuan sebagai pembunuh. Ada berita yang waktu itu sementara viral, mendapatkan hukuman mati. Kalau orang lihat dari dia punya wajah, oh dia itu ganteng, oh dia cantik. Tapi orang terkejut ketika ada muncul berita bahwa ternyata dia itu pembunuh. Haleluya. Oh ternyata dia pembunuh. Padahal dia cantik. Padahal selama ini dia baik. Tapi ternyata dia ini jahat. Haleluya. Karena itu baktinya kita akan terus diperbarui tiap-tiap hari agar kita tidak menjadi tawar hati, tidak hilang pengharapan, tidak kecut, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, melainkan memiliki iman yang kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Dan kalau manusia batinnya kita diperbarui, kita membaca firman, kita beribadah, berdoa, kita setia mendengarkan firman Tuhan, taat untuk beribadah, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Tidak gampang kecewa, tidak gampang takut, seperti Esther. Amin. Dia tidak takut. Dan yang keempat, Tuhan menguji batin kita. Tuhan menguji batin kita. Wahyu 2 ayat 23. Wahyu 2 ayat 23 berkata, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan menguji batin kita. Amin. Tuhan tidak menguji, seberapa banyak itu uang untuk dia dapat masuk di salon yang mahal, seberapa banyak uangnya sehingga dia dapat beli baju yang mahal, yang cantik. Tidak. Tapi Tuhan menguji batin kita. Saat ada persoalan, saat ada masalah, saat ada pergumulan, saat ada tantangan, Tuhan menguji batin kita. Apakah kita kuat atau tidak? Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita punya iman pada Tuhan? Apa motivasi hidup kita? Itu yang diuji Tuhan. Amin. Yang Tuhan uji itu batin kita, bukan jasmani kita. Amin. Yang Tuhan uji bukan kita mau tes dia punya kekayaan berapa banyak, tidak. Amin. Tapi Tuhan mau menguji saat kita tidak punya apa-apa. Dia banyak teman. Tapi ketika semua teman-teman tinggalkan kita, di situ kita diuji. Dia rajin gereja. Tuhan tidak menguji itu. Tuhan menguji ketika ada datang tantangan, kita dibenci, kita dihalangi, kita diancam, jadi dilarang untuk beribadah. Setelah Tuhan menguji kita. Haleluya. Sebab jasmani sudah pasti akan mengalami yang namanya hukum alam atau hukum kemerosotan. Lahir, bertumbuh, menjadi tua dan akhirnya mati. Karena tidak ada satupun manusia jasmani yang kekal di dunia ini. Amin. Haleluya. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan Yesus. Tuhan mau kehidupan batinnya kita kuat. Tuhan mau kehidupan rohani kita kuat. Amin. Bapak itu saya tahu bahwa Bapak itu juga yang diceritakan tadi, dia juga seorang yang tahu Tuhan. Saya dengar dia menjadi salah satu donatur untuk membangun gereja. Mungkin sekian persen dia membangun gereja, dia memberikan menjadi donatur. Dan puji Tuhan, amin. Sekalipun dia sudah masuk dalam masa tuanya,
Tapi karena dia sudah membangun satu gereja untuk begitu banyak jiwa-jiwa dapat beribadah, maka dia pasti diberkati. Amin. Kenapa dia melakukan itu? Kita bisa melihat bahwa dia bukan hanya memperhatikan manusia lahiriannya, yaitu dengan kekayaan begitu banyak untuk masa depan anak-anaknya, tapi dia juga sedang memelihara kehidupan batinnya. Amin. Siapa apapun kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita masih kuat, masih kita bisa bekerja. Makanya selagi masih ada kesempatan, mari kita ikut Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Kalau kita masih punya kesempatan, kita punya berkat untuk memberi. Kita masih punya kekuatan, kesempatan untuk beribadah, mari kita beribadah. Amin. Karena ada suatu saat nanti kita tidak untuk beribadah, kita tidak lagi bebas. Kita lihat di tempat-tempat di kota-kota besar, banyak orang Kristen tidak bisa beribadah dengan bebas. Mereka tidak bisa membawa Alkitab. Mereka tidak bisa beribadah di tempat seperti ini dengan bebas. Mereka beribadah pun harus ada peredam suara. Seperti di Kupang, itu ada peredam. Dinding itu ditutup semua, itu peredam. Sehingga suara itu tidak begitu banyak keluar. Harus ada peredam, itu wajib kalau di kota-kota besar. Karena apa? Nanti tetangga terganggu, mereka menjadikan itu alasan. Ibadah itu mengganggu kami. Tidak punya kebebasan. Nah, kita bersyukur kita dirobek, kita masih bebas. Amin. Masih bisa jalan kaki, masih bisa dijemput, diantar. Amin. Masih bisa menelpon minta tolong, Bapak Yesus tolong antar jemput, tolong jemput ke tolong. Haleluya. Kita bersyukur untuk itu. Dan kita melatih manusia batinnya kita. Amin. Kita melatih manusia rohani kita supaya kita kuat. Sehingga ketika manusia lahir kita sudah merosot, tapi manusia batinnya kita tetap kuat. Haleluya. Semua yang bersifat jasmani akan mengalami kematian. Alkitab berkata, debu kembali kepada debu. Kejadian 3 ayat 19. Tolong bacakan. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Jadi kita ini adalah debu dan kita akan kembali menjadi debu. Maka tidak perlu kita sombong. Amin. Tidak perlu kita merasa hebat. Beta paling kaya, beta paling berkuasa. Beta tanah ada di mana-mana. Beta lebih berpengaruh, jadi kosong soalnya boleh macam-macam, tapi tidak boleh. Amin. Tidak berlaku di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu masa depan kita. Kita harus perhatikan sekali lagi manusia batin kita. Manusia batin kita yang akan diuji dan harus tahan dalam ujian agar terbentuk menjadi batinnya yang berkualitas dan kemuliaan Tuhan serta menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1:12. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Makanya berusaha sekali lagi, manusia batin kita kuat supaya kita tahan uji. Jika datang pencobaan kita tetap kuat. Haleluya. Siapakah mereka yang tahan uji? Mereka yang dipuji oleh Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 10. 2 Korintus 10 ya. Maaf, 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Haleluya. Makanya sekali lagi jangan kita merasa bangga, jangan sombong. Kalau kita ini mungkin paling pintar, paling cantik, paling ganteng, paling diperlukan, paling dibutuhkan oleh orang, jangan pernah sombong. Dan orang yang bertahan uji itu bukan orang yang memuji dirinya, tapi orang yang bertahan adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Kenapa dipuji Tuhan? Dipuji oleh Tuhan karena dia bertahan.
Seperti Esther, dia bukan hanya cantik secara jasmani, dia bukan cantik secara lahiriah, tapi dia cantik secara batinnya. Makanya kalau kita membaca di situ, firman Tuhan berkata bahwa Mordekai setiap hari dia berjalan-jalan di pelataran itu untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan, dan mengawasi Esther. Dan Alkitab mengatakan bahwa ketika di hadapan orang-orang itu, bahwa Esther ini sangat baik dalam tindakannya, dalam kelakuan, maka dia dipilih. Dan Esther dipilih bukan hanya dia cantik secara lahiriah, karena di situ banyak orang cantik secara lahiriah, tapi Esther dipilih karena kecantikan secara rohani, secara batiniah. Amin. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang hidup dalam kerohanian kita yang kuat, batinnya kita kuat, rohani kita kuat, kita ingin beriman, kita setia, kita taat kepada Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sabar, rendah hati, kita setia mencintai Tuhan. Tahun uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Amin. Sekali lagi, tahun uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 3-5. Kita bacakan sebagai ayat penutup bagi kita. Roma 5 ayat 3-5. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Amin. Kasih Allah dicurahkan bagi kita sehingga kita kuat. Amin. Kita dalam ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, tapi itu saudara, kita tidak dikecewakan. Haleluya. Karena itu tetaplah berusaha untuk memiliki hidup batinnya yang baik di hadapan Tuhan. Hidup rohani kita baik di hadapan Tuhan. Kita akan bertahan, kita akan mampu, kita akan kuat, kita akan bisa melewati semua tantangan kehidupan kita. Semua pergumulan kita akan melewati, kita akan menang atas pergumulan kita. Kita punya pengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Yang maksud dengan pengharapan yang tidak mengecewakan adalah kalau kita berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, pasti kita kecewa. Berharap kepada kekuatan kita, kita pasti kecewa. Berharap kepada orang tua kita, kita pasti kecewa. Berharap kepada sesama kita, teman akrab kita, kita pasti kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan, tidak mungkin kita dikecewakan. Karena Tuhan kita Tuhan yang sanggup, Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan kita Tuhan yang mengasihi. Haleluya. Amin. Berfirman Tuhan, dan mari kita menutup kita.